Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang di tempat ini untuk mendengarkan diseminasi tentang budaya positif yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu guru semua sebagai salah satu aksi nyata dari kegiatan guru penggerak angkatan 6 tahun 2002. Ya, mungkin di sini saya akan menggali lebih dalam tentang pengertian budaya positif yang mungkin sebelumnya sudah Bapak Ibu ketahui ya. Di sini saya tidak akan menggurui Bapak Ibu semua karena saya yakin Bapak Ibu guru sudah memiliki dasar teori-teori tentang budaya positif yang mungkin sebelumnya sudah Bapak Ibu terapkan di kelasnya masing-masing. Di sini saya hanya akan menebalkan, memberikan penguatan lagi tentang makna budaya positif yang sering diterapkan di kelas kita. Yang mungkin salah satunya adalah dengan membuat keyakinan kelas atau membuat kesepakatan-kesepakatan yang nantinya bisa membangun karakter anak menjadi pelajar seperti profil pelajar yang memiliki profil Pancasilais ya. Sebelum beranjak ke tentang teori budaya positif, sebelumnya Bapak Ibu guru hebat, saya akan membagikan tentang mengingatkan kembali tentang makna dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kita akan beranjak dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, mungkin di sini saya akan menggarisbawahi bahwa yang dimaksud segala kodrat alam pada anak itu adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kodrat alam untuk anak didik kita, yaitu kalau misalkan kita analisis lebih dalam ya. Kodrat alam anak kita di sini adalah mungkin lingkungan alam. Di sini kita memiliki lingkungan alam pedesaan. Kemudian banyak kegiatan ekonomi seperti kegiatan wirausaha yang bergerak di bidang anyaman mendong. Nah, ini kita bisa beranjak dari sana untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak. Nah, kemudian kodrat zaman. Nah, kita lihat lebih dalam ya. Sekarang anak-anak ini sedang hidup di zamannya perkembangan teknologi. Jadi kita cara mengajar kepada anak, cara memberikan bimbingan tentang pembelajaran itu harus disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang ini yang tentunya perkembangan teknologinya semakin pesat. Kita bisa menggunakan media-media pembelajaran yang lebih representatif yang sifatnya itu membekali anak untuk bisa hidup di zamannya sekarang ini ya. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman seperti yang saya jelaskan tadi ya. Sehingga pendidikan itu tidak bersifat statis melainkan bersifat dinamis ya. Jadi pendidikan itu tidak berhenti pada satu titik, pada satu zaman, tapi kita harus terus berkembang mengikuti perkembangan zaman anak. Ki Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa seorang guru haruslah menghamba kepada murid, yang artinya pendidikan berpusat kepada murid, di mana guru harus mengetahui kebutuhan, kemampuan, bakat, minat, dan muridnya agar mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna pada murid. Di sini kita harus garis bawahi lagi, berhamba pada murid ini kita tidak bisa memaksakan anak untuk mencapai tujuan kurikulum dengan satu cara ya. Kita harus bisa menganalisis karakter anak didik kita di kelas itu pasti beraneka ragam. Jadi kita harus memberikan pelayanan sesuai dengan potensi mereka, karakteristik mereka, dan kita juga tidak boleh memaksakan kurikulum yang begitu sama ratanya kepada semua anak yang dipandang sama rata. Jadi kita harus bisa memiliki salah satu acuan ya, titik kompetensi minimalnya itu untuk satu anak itu pasti berbeda-beda. Guru pasti memiliki kunci tersendiri apakah anak ini sudah berhasil atau tidak. Pemberian evaluasi kepada anak ini tidak bisa semuanya kita samakan tertulis semuanya evaluasinya itu ya. Apabila anak mampunya di evaluasi secara lisan, boleh kita berikan pelayanan evaluasi secara lisan. Seperti itu maksudnya ya.
Nah, di sini saya akan mendesiminasikan juga tentang nilai dan guru penggerak ya. Dari pernyataan-pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut bahwa seorang guru itu harus memiliki nilai dan mampu menjalankan perannya sebagai guru penggerak. Jadi nanti konotasinya itu ya Bapak Ibu guru tidak berhenti di saya sebagai guru penggerak, nanti Bapak Ibu guru juga harus bisa menjadi guru penggerak. Intinya Bapak Ibu guru harus bisa menggerakkan diri sendiri, mampu menggerakkan orang lain, dan terutama bisa menggerakkan anak didik kita supaya lebih maju. Itu intinya mungkin ya. Nah, kemudian Bapak Ibu guru juga harus bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga menghasilkan murid yang menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maksudnya kebahagiaan di sini adalah dalam proses pembelajaran ya. Kita kan tadi sudah menggarisbawahi harus menghamba kepada anak. Jadi kita ini seolah-olah jangan merampas hak asasi mereka untuk belajar bahagia ya. Misalkan kalau di kelas kita boleh sering-sering menyisipkan ice breaking yang sifatnya itu untuk membangun, untuk membuat pembelajaran lebih bermakna, tetapi dengan cara-cara yang bahagia. Nanti tujuannya untuk mencapai keselamatan anak. Jadi selamat itu maksudnya bukan selamat di jalan tidak ada apa, bukan. Jadi selamat itu sesuai dengan tujuan pendidikan, sesuai dengan KHD itu anak bisa mencapai tujuan hidupnya di masa yang akan datang, seperti itu maksudnya. Nah, kemudian apa nilai guru penggerak? Nah, nanti itu guru penggerak diharapkan ya mampu mandiri, mampu reflektif terhadap perkembangan zaman atau terhadap kurikulum yang disesuaikan. Itu guru mampu merefleksinya. Kemudian guru harus inovatif. Kemudian guru juga harus bersifat kolaboratif. Kolaboratif di sini bisa berkolaborasi dengan teman sejawat, berkolaborasi dengan anak didik kita, berkolaborasi juga dengan orang tua atau bahkan dengan pemangku kebijakan seperti dinas pendidikan. Juga yang paling penting bagi kita sebagai guru adalah mampu mengkolaborasikan dan berpihak kepada murid ya. Kemudian, apa peran guru penggerak? Nah, guru penggerak di sini adalah salah satunya sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru-guru yang lainnya, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Kalau bisa kita ibaratkan ya, komunitas praktisi ini kalau di SD kita memiliki komunitas yang namanya KKG ya, komunitas kelompok kerja guru. Nah ini bisa sebagai guru penggerak kita harus bisa menghidupkan komunitas tersebut sebagai salah satu wadah agar semua guru itu bisa berinovasi, bisa mengembangkan kreativitas dan inovasinya ya, seperti itu. Nah sekarang visi guru penggerak ya. Guru penggerak ini haruslah memiliki sebuah visi yang jelas dan terukur untuk mewujudkan sebuah perubahan di lingkungan sekolah ya. Kemarin saya sudah melakukan beberapa aksi ya yang sifatnya itu untuk membangun, untuk menumbuhkan kembali program-program sekolah yang sifatnya itu untuk menumbuhkan budaya positif. Nah mungkin nanti selanjutnya bulan depan dan bulan-bulan selanjutnya kita bisa membuat kembali program-program yang tujuannya untuk menumbuhkan budaya positif ya. Visi juga dapat terwujud bila adanya kolaborasi antara semua warga sekolah. Itu pasti ya. Jadi semua elemen sekolah itu harus bisa berkolaborasi. Nah, untuk mewujudkan itu visi diperlukan langkah konkret dan menggunakan pendekatan inquiry. Jadi kita menggunakan pendekatan yang sifatnya mudah untuk kita jangkau ya. Nah kita akan langsung ke budaya positifnya ya Bapak Ibu. Nah setelah guru penggerak membuat suatu prakarsa perubahan dengan menggunakan tahapan bagja, maka akan terciptalah sebuah budaya positif ya. Yang nanti dalam prosesnya itu akan menimbulkan rasa aman dan nyaman kepada murid, sehingga dalam pembelajarannya itu mereka mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan konsep pendidikan yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara. Nah ini ya. Disiplin positif ini adalah suatu proses dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Nah selain itu juga kita harus membentuk keyakinan kelas di kelas ya. Kita tanya jawab, diskusi dengan anak didik kita tentang keyakinan kelas yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah
Nah, ini sini ada posisi kontrol ya. Posisi kontrol ini salah satu pengendali dari budaya positif. Kita ini, posisi kita sebagai guru bisa bertindak sebagai penghukum ya, pemberi hukuman, sebagai pembuat rasa bersalah kepada apabila anak melakukan suatu kesalahan. Posisi kita ini di mana tempatnya ya? Apakah posisi kita ini sebagai teman? Jadi ketika anak didik kita melakukan kesalahan, kita tidak menghukum, tapi posisi kita sebagai teman ya, seraya membiarkan, seraya hanya menegur gitu ya, seperti itu pada posisi teman. Sebagai pemantau, jadi hanya memantau saja, tidak sampai kepada tindakan untuk memberikan efek jera atau menyadarkan bahwa perbuatannya itu salah, atau bertindak sebagai manajer. Nah, ini tindakan sebagai manajer ini dipandang sebagai suatu peran atau posisi kontrol yang sangat penting dari kesemua posisi kontrol. Jadi manajer itu bisa mengendalikan, kemudian bisa mengontrol juga, bisa memantau juga, dan nanti hasil akhirnya kalau sebagai manajer bisa menyadarkan anak bahwa apa yang dilakukan ini adalah sesuatu yang tidak baik atau menyimpang. Kemudian ada segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi ya? Segitiga restitusi ini adalah cara untuk memperbaiki diri dan untuk dengan tujuan untuk mendisiplinkan anak. Jadi tidak hanya menegur dan tidak hanya menyadarkan anak akan kesalahannya, tapi segitiga restitusi ini adalah sebagai tujuan untuk mendisiplinkan anak. Nah, ini kalau bisa kita lihat, ini segitiga restitusi, cara mengendalikannya ya. Restitusi ini adalah sebuah treatment, sebuah metode untuk menyadarkan anak atas kesalahannya. Terdiri dari 3 tahap ya Bapak Ibu ya. Ada yang pertama itu adalah menstabilkan identitas dulu ya. Menstabilkan identitas itu adalah bahwa posisi dia ini sebagai murid yang melakukan kesalahan, itu yang menstabilkan identitasnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian kita berdiskusi dengan anak bahwa dan menyadarkan bahwa tindakannya ini salah gitu, dengan cara-cara dengan mimik dan dengan gestur, dengan bahasa tubuh, bahasa verbal yang tidak menyudutkan anak atau tidak membuat anak merasa bersalah, tapi dia sadar bahwa yang dilakukan itu adalah suatu perbuatan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita yakinkan anak, benar tidak yang kamu lakukan ini salah. Kalau dia menjawab benar salah, nah baru kita berikan motivasi bagaimana sikap baik yang selanjutnya bisa memperbaiki kesalahannya itu. Mungkin dari diseminasi saya, dari penjelasan saya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Bu Ipah? Terima kasih atas penjelasannya Bu Daniati. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan mengenai perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi dalam kegiatan sehari-hari kita dalam mengajar. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ipah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Mungkin saya akan coba menjawab ya. Jadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu adalah terdapat pada tindakan kita ya. Kalau hukuman itu sifatnya itu insidentil dan tidak terencana. Jadi hukuman ini ada ketika kita refleks melihat anak melakukan kesalahan. Tetapi negatifnya hukuman ini tidak memberikan efek jera. Jadi justru memberikan dampak negatif buat anak, bahwa dia akan berdampak psikologis mengendap pada dirinya ya, bahwa saya ini seorang yang melakukan kesalahan. Tidak dibangkitkan lagi motivasi untuk berbuat baiknya. Nah, kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi ini lebih terstruktur lagi, lebih terkonsep lagi. Karena apa? Karena konsekuensi ini pasti kita kemukakan dulu di awal. Bisa di awal pembelajaran misalkan seperti ini. Bagi siswa yang tidak melakukan kerja secara berkelompok, nanti tidak akan mempunyai sifat toleransi yang baik begitu ya. Tidak akan peka toleransinya, nah gitu, seperti itu. Nah, kita akan kemukakan di awal. Nah, itu konsekuensi. Ketika anak melakukan kesalahan, tidak bekerja sama, dia akan mendapatkan seperti judgement ya dalam diri sendiri, bahwa saya
tidak akan dihargai lagi oleh teman-teman saya karena saya tidak melakukan tugas kerja kelompok dengan baik. Nah, itu seperti itu konsekuensi dan hukumannya. Jadi benang merahnya itu kalau konsekuensi lebih terstruktur, lebih terkonsep, kalau hukuman itu lebih bersifat insidental. Nah, yang lebih baiknya itu adalah restitusi. Kalau restitusi ini sifatnya itu lebih lebih menguatkan anak pasca dia melakukan kesalahan. Jadi setelah anak melakukan kesalahan, kemudian ditreatment dengan segitiga restitusi, nanti ketika anak kembali lagi ke dalam kelompoknya, nanti anak itu sudah kuat karena sudah mendapatkan motivasi-motivasi yang baik bahwa melakukan kesalahan itu akan merugikan orang lain. Nah, seperti itu. Mungkin diseminasi dari saya tentang budaya positif dicukupkan sekian. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesediaannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Gitu ulangi ya. Ulangi. Selamat pagi. Iya.
Ibu lihat kalian ini cerah-cerah semuanya, sehat-sehat. Sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah ya. Tadi kalian sudah membaca doa, sudah berkegiatan. Sekarang sebelum pembelajaran dimulai, kita akan membuat dulu apa itu? Coba baca. Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini adalah nanti kesepakatan yang kita semua taati selama pembelajaran 1 hari ini, ya. Misalkan kalian inginnya pembelajaran selama 1 hari ini semuanya tenang, tertib, tidak ada yang ngobrol atau yang lainnya. Nah, kesepakatan itu kalian semua tulis di sini. Nanti ibu akan membagikan sebuah kertas-kertas warna ini. Nanti kalian tulis kesepakatan kelas apa yang kalian inginkan, ya. Kalian tulis, nanti kemudian ditempelkan di kertas karton kesepakatan kelas di depan, ya. Kesepakatan kelas ini nanti kita urut berdasarkan mana pilihan yang paling banyak. Kalau yang namanya sudah menjadi kesepakatan kelas itu harus diikuti oleh semua murid di kelas ini, ya. Misalkan tadi tidak boleh ada yang berisik, berarti kalian semua yang suka ngobrol, suka gaduh, mengganggu teman, wayahna, ya. Kalian harus mengikuti kesepakatan teman, yaitu harus tertib, tidak boleh berisik, ya. Paham? Ibu akan bagikan kertas ini, kemudian kalian isi, pikirkan baik-baik, ya, kesepakatan apa yang kalian inginkan, ya. Ini ke belakangin coba, atau ibu bagikan saja. Tok. Yang ini, yang ini, yang ini. Udah? Udah? Ini belum. Sok. Ini punya siapa? Semuanya sudah dapat kertasnya? Sok, sekarang pikirkan baik-baik kesepakatan apa yang ingin kalian tulis di kertas tersebut. Sok, ibu beri waktu, ya, beberapa menit. Sok, coba tuliskan. Coba tuliskan. Ayo Giandra. Pikirkan baik-baik, ya. Ayo. Boleh satu aja, hanya satu. Hanya satu. Di yang warnanya. Di yang warnanya. Tak, di sininya tulis, sok. Ayo, tulis. Iya, sok, sama namanya. Nama boleh kasih nama. Kemudian tuliskan kesepakatan kelas yang kalian mau. Sudah? Sok. Kalau yang sudah boleh Sudah? Kalau yang sudah nanti boleh ditempel sendiri di kertas itu, ya. Ya. Sok yang sudah. Sini Andika. Andika sudah? Kalau sudah nanti tempel di sini. Bu.
Sudah semuanya? Ya, yang pertama Azkia, tolong ke depan Azkia. Tolong bacakan yang pertama. Dari siapa itu? Yang keras? Hah? Andika, dari Andika apa Andika? Mau apa dia? Andika maunya kelas aman dan nyaman. Sepakat tidak? Mau kelas aman dan nyaman? Terus siapa lagi? Pawaj mau apa Pawaj? Apa? Bekerja sama dengan kelompok. Ya, kalian hari ini harus sepakat ya, harus bisa bekerja sama dengan kelompok. Terus yang lainnya? Husna, mau apa Husna? Ya, baik sekali. Dia mau meminjamkan barang kepada teman. Siap? Jadi kalau nanti ada yang hilang pulpen, buku, boleh meminjam ke Husna. Terus, siapa apa lagi? Giandra apa Giandra? Oh, harus tepat waktu. Jadi pulangnya harus pukul 12.30. Sepakat? Ada yang mau pulangnya sore? Jam 3, ada yang mau pulang jam 3? Ali, kenapa nggak mau? Lanjut Neng, baca. Iya. Kemudian regu piket harus bekerja dengan baik. Jadi kalau hari ini ada regu piket, berarti satu kelompok itu harus bekerja sama, tidak boleh ada yang pulang ya. Terus apa lagi? Siapa lagi? Alia apa Alia? Menjaga kebersihan. Sepakat ya? Selama di kelas ini, kalau bekas jajan atau kertas yang tidak dipakai, buanglah sampah kemana? Ke tempatnya. Terus apa lagi Neng? Ada Alia, kayak Husna ya, sama ya, meminjamkan barang kepada Husna. Jadi nanti kalau yang ini hilang pulpen atau buku, boleh pinjamnya ke Husna atau ada Alia. Terus siapa apa lagi? Aliska, menghargai orang lain. Harus menghargai ya. Kalau ada yang berbicara, tolong hargai, jangan sama-sama bicara. Kemudian kalau ada yang berpendapat lain juga sama, harus menghargai. Terus apa lagi Nane? Iqbal maunya apa? Kelas aman dan nyaman. Harus aman kan ya? Tidak boleh ada yang hilang uang, hilang buku. Kemudian harus nyaman. Kayak tadi tuh, jendela harus dibuka. Kenapa harus dibuka jendela? Supaya sirkulasi udaranya masuk, pencahayaan juga ya harus nyaman, bersih. Apalagi? Irfan meminjamkan barang kepada teman. Jadi sama kayak Husna, kayak Adelia. Jadi kalau nanti ada yang hilang pulpen, buku, pinjam sama Irfan, sama Husna, sama Adelia. Apalagi? Ginanjar harus apa? Keyakinan kelasnya bekerja sama dengan kelompok, sama teman juga. Kalau nanti ada tugas kelompok dengan teman sebangku juga bisa ya, bekerja sama dengan baik. Terus apa lagi?
Patria, mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Kalau tadi kalau nanti ibu kasih tugas, misalkan sebelum istirahat kalian harus sudah selesai. Nah, harus selesai ya. Jadi jangan terlalu banyak ngobrol, kerjakan tugasnya dengan baik supaya dikumpulkannya tepat waktu. Apalagi Nenek? Anissa, menjaga kebersihan. Tadi sepakat ya, kita harus menjaga kelas ini bersih supaya apa? Tidak mengundang banyak penyakit ya. Apalagi? Iya, itu yang paling pentingnya ada Nur Aini. Kita kan pulangnya jam 12.30. Nah, sekarang jam setengah 12 juga sudah azan ya. Nanti Ibu kasih waktu 15 menit kalian untuk sholat berjamaah dulu di musola. Boleh, pintar hebat sekali ya. Apalagi? Adria, kelas aman dan nyaman. Harus aman ya. Tadi tidak boleh ada yang kehilangan. Nyaman juga. Ini sirkulasi udaranya supaya udara masuk ya, harus nyaman. Apalagi? Dika, mengerjakan tugas tepat waktu ya. PR juga jangan lupa, kalau nanti ibu kasih PR besoknya harus dikerjakan. Terus apa lagi? Azkia, meminjamkan barang kepada teman ya. Tadi sama kayak Husna, Ipan, sama ada Alia, meminjamkan barang kepada teman. Apalagi? Iya, dia regu piket harus bekerja dengan baik. Jangan pulang ya. Kalau ditugasi regu piket jangan pulang. Apalagi? Siapa? Pikar, menjaga kebersihan ya. Seperti ini, hari ini udah bersih, tadi disapuin dulu, diberesin dulu ya. Setiap harus seperti itu ya, bersih. Apalagi? Amira harus belajar bersungguh-sungguh. Iya, jangan pikirannya kemana, tubuhnya di sini ya, atau ngobrol ya, cuman mainin barang-barang, itu tidak boleh, harus fokus. Apalagi? Siapa? Oh, Dania, harus sholat zuhur berjamaah. Nanti kan ibu kasih waktu ya, silahkan kalian sholat berjamaah bersama-sama. Terus apa lagi? Sudah selesai, terima kasih. Berarti tadi itu ada beberapa kesepakatan kelas. Yang pertama, datang pukul 7.15 ya, secara tepat waktu. Yang kedua, pulang pukul 12.30. Yang ketiga, mengerjakan tugas atau tepat waktu. Yang keempat, kelas harus aman dan nyaman. Terus apa lagi? Meminjamkan barang kepada teman. Apalagi? Menjaga kebersihan kelas. Apalagi? Regu piket harus bekerja dengan baik. Terus yang paling penting apa tadi? Sholat zuhur berjamaah. Ada lagi yang mau ditambahkan kesepakatan kelasnya? Sudah cukup? Sudah cukup? Kalian bersedia untuk menepati kesepakatan kelas hari ini? Bersedia? Bersedia, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Semoga hari ini kita belajar dengan semangat, kalian belajar dengan gembira dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati ya. Terima kasih. Dari permasalahan kedisiplinan yang ada di sekolah kita dan disinkronkan dengan diseminasi yang disampaikan oleh Bu Daniati, ternyata ada hal yang harus dibenahi di sekolah kita terkait budaya positif. Oleh karena itu, guru harus berperan sebagai manajer dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Mewujudkan budaya positif, guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab
dan berbudi pekerti luhur, serta akhlak mulia. Untuk menjadikan kebiasaan positif di kelas menjadi sebuah budaya sekolah dan visi sekolah, tentunya dibutuhkan pemikiran dan kesepakatan kolektif yang digali dari asumsi dasar normatif, nilai-nilai yang diyakini oleh warga sekolah. Untuk menjadikan kebiasaan positif di kelas menjadi sebuah budaya sekolah dan visi sekolah, tentunya dibutuhkan pemikiran dan kesepakatan kolektif yang digali dari asumsi dasar normatif, nilai-nilai yang diyakini oleh warga sekolah, dan impian normatif kolektif warga sekolah. Masing-masing guru dapat menyampaikan praktik baik yang sudah dilakukan di kelasnya masing-masing untuk kemudian sekiranya baik dapat diadopsi dan diadaptasi menjadi praktik baik sekolah. Dari hal tersebut, kita dapat menggali nilai-nilai budaya positif dan kebiasaan positif apa yang menjadi budaya positif sekolah untuk kemudian dituangkan secara tertulis menjadi visi sekolah. Untuk kebiasaan hal yang positif dapat dimulai dari hal yang terkecil, sederhana, mudah, ringan, yang dapat dijalankan secara berkelanjutan. Bagus, sukses selalu Bu Daniati dengan segala ilmu dari guru penggerak yang bisa dibagikan kepada kami semua. Sukses. Dari kesepakatan kelas yang kami buat kemarin, kami mendapat banyak manfaatnya. Di antaranya adalah 1. Anak lebih kreatif dan solutif. Kami jadi terbiasa membuat perencanaan di masa yang akan datang untuk pembelajaran sehari-hari di kelas. 2. Kami lebih termotivasi untuk belajar. Satu arah ini akan membuat kami lebih termotivasi sebab kami sendiri yang membuatnya. 3. Lebih mudah mengevaluasi. Jika kita sendiri yang mengusulkan perjanjian dan kita sendiri yang melanggarnya, maka kita semua juga akan mudah mengevaluasinya. Yang keempat, menumbuhkan kepercayaan diri. Jika kita bisa mengikuti kesepakatan yang telah kita buat sendiri, maka kita akan merasa berhasil. Maka disitulah cikal bakal kepercayaan dirinya tumbuh. Dari kesepakatan kelas yang telah dibuat kemarin, kami lebih berdisiplin diri karena semua aturan itu kami yang buat sendiri. Jadi kalau ada yang melanggarnya, semua orang ikut mengingatkan. Keyakinan kelas sebagai salah satu budaya positif sangat membantu kami untuk mendisiplinkan diri, mendisiplinkan lingkungan, dan juga belajar untuk bertanggung jawab. Ketika kesepakatan sudah dibuat, maka kami selama pembelajaran hari itu harus benar-benar mengikuti peraturan kesepakatan kelas tersebut. Kesepakatan ini semata-mata dibuat untuk mencapai tujuan pembelajaran dan kami bisa belajar dengan aman, nyaman, dan bahagia.